Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi baru, yaitu logika matematika. Mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar kata logika ya. Logika dalam sehari-hari atau kalian pernah mendengarnya itu berbeda dengan logika matematika, namun nantinya ada hubungannya ya. Di dalam logika matematika ini banyak aturan-aturan yang perlu kalian pahami. Sebelum kita menginjak pada materi logika matematika, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: pertama, mengidentifikasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kedua, menentukan nilai kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dan ketiga, menentukan tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selain itu juga Bapak akan berikan materi-materi lainnya yang masih berhubungan dengan logika matematika. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Mari kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logika matematika. Adapun bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pernyataan, kalimat terbuka, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, berkuantor, dan kesimpulan. Dan semuanya akan kita bahas satu persatu dengan mudah dan gampang dipahami. Oke? Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang hanya mempunyai kebenaran, benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Perhatikan contohnya. 2 adalah bilangan prima. Ini adalah suatu pernyataan dan nilainya benar. Kemudian Semarang adalah ibu kota Indonesia. Ini adalah suatu pernyataan, walaupun nilainya salah. Kemudian yang ketiga, sekarang hari Senin. Ini pernyataan. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Pernyataan. Kemudian tolong sampaikan salam. Ini bukan pernyataan ya. Kemudian hai apa kabar kawan. Ini adalah pernyataan. Pertanyaan bukan pernyataan. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kalimat terbuka. Perhatikan contohnya. A adalah bilangan prima. B adalah ibu kota Indonesia. X tambah 3 lebih dari 5. 2Y min 8 sama dengan 100. Kalimat terbuka itu adalah kalimat nilai kebenarannya belum pasti. Artinya masih memiliki variabel. Bisa A, bisa B, bisa X, bisa Y. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian negasi ingkaran. Perhatikan ya. Ikan hias ini bernafas dengan insang. Maka ingkarannya adalah tidak benar ikan hias ini bernapas dengan insang. Begitu. Ikan hias ini tidak bernapas dengan insang. Ikan hias ini bernapas bukan dengan insang. Itu juga boleh ya. Jadi artinya jika P itu benar, maka negasinya salah. Jika pernyataan itu salah, maka negasi P bernilai benar. Kita ambil contoh lain. P, semua burung bisa terbang. Maaf, itu salah nulis ya. Negasinya ada burung yang tidak bisa terbang.
Perhatikan, jika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Jika P-nya salah, maka negasi P-nya benar. Seperti itu ya. Kemudian, materi berikutnya pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Artinya, dibutuhkan kata penghubung di antaranya dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Seperti itu. Yang pertama adalah konjungsi atau kata penghubungnya dan. Ini adalah contohnya. Bella makan nasi dan minum kopi. Kemudian ada beberapa kalimat. Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Kemudian Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Bella tidak makan nasi namun Bella minum kopi. Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Yang paling atas itu adalah bernilai benar. Bella makan nasi dan Bella minum kopi, dan berlaku untuk keduanya. Dan kemudian kalimat di bawahnya ini merupakan kalimat yang tidak benar. Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Sehingga tabel kebenarannya adalah P dan Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, P dan Q adalah benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Jika P salah, Q benar, maka P dan Q bernilai salah. Jika P salah, Q salah, maka P dan Q bernilai salah. Untuk penggunaan konjungsi atau dan, harus benar, maka benar. Selain itu adalah salah. Ya, kemudian materi berikutnya adalah disjungsi atau, perhatikan ya contohnya. Bella makan nasi atau minum kopi. Bisa dipilih salah satu. Perhatikan. Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Betul. Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Boleh. Bella tidak makan nasi namun Bella minum kopi. Itu silakan. Yang tidak boleh adalah Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Itu tidak boleh. Tabel kebenarannya adalah jika P-nya Q-nya benar, maka P atau Q benar. Jika P, Q benar, salah. Benar, salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, salah. Seperti itu ya. Implikasi jika maka. Perhatikan ya. Jika hari ini hujan, maka Bella membawa payung. Ini adalah yang pertama, hari ini hujan dan Bella membawa payung. Boleh. Hari ini hujan namun Bella tidak membawa payung. Salah. Hari ini tidak hujan namun Bella membawa payung. Boleh. Hari ini tidak hujan dan Bella tidak membawa payung. Boleh ya. Artinya jika kita lihat dalam tabel kebenaran, jika P benar maka Q benar, maka jika P maka Q benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, benar. Salah, salah, benar. Perhatikan benar, salah, salah. Contohnya, hari ini hujan namun Bella tidak membawa payung. Selanjutnya, biimplikasi. Jika dan hanya jika suatu segitiga dikatakan sama sisi, jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Jika dan hanya jika, kalau dilihat dari tabel kebenarannya adalah
P-nya benar, Q-nya benar, jika dan hanya jika Q benar. Benar, salah, 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 benar, salah, 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 benar. Berikut adalah trik menghafal tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, yaitu Babe bilang susu sapi besar sekali. Babe bilang susu sapi besar sekali. Perhatikan, benar dan benar nilainya adalah benar, selainnya salah. Salah atau salah nilainya adalah salah, selainnya benar. Jika benar maka salah, maka nilainya adalah salah, selainnya benar. Kita akan uji dengan tabel kebenaran ya. Babe bilang jika P benar, Q benar, maka P dan Q bernilai benar, selainnya salah. Yang kedua, susu sapi. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P atau Q bernilai salah, selainnya benar. Jika P benar, Q-nya salah. Jika P, maka Q bernilai salah, sehingga yang lainnya adalah benar. Babe bilang susu sapi besar sekali. Nah, seperti itu ya trik menghafalnya. Kemudian negasi dari pernyataan majemuk. Bella makan nasi dan minum kopi. Bella tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Ini adalah diingkar dan diingkar menjadi atau, minum kopi jadi tidak minum kopi. Bella makan nasi atau minum kopi, negasinya adalah Bella tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Makan nasi diingkar tidak makan nasi, atau diingkar jadi dan, minum kopi diingkar menjadi tidak minum kopi. Berikutnya, jika hari ini hujan, maka Bella membawa payung. Maka negasinya adalah hari ini hujan, namun Bella tidak membawa payung. Kita lanjutkan ya. Ini adalah negasi kalimat majemuk. Perumusannya, jika dan maka berubah menjadi atau menjadi dan. Negasi dari P, jika P maka Q, yang adalah P konjungsi negasi Q. Selanjutnya, implikasi itu memiliki converse, inverse, dan kontraposisi. Maksudnya converse supaya gampang menghafalnya, yaitu kebalikan. Inverse adalah ingkar-ingkar, kontraposisi adalah balik kemudian ingkar. Dari implikasi P, jika Q maka converse-nya adalah jika Q maka P. Tinggal kita balikan saja. Kemudian inverse diingkar-ingkar. Jika negasi P maka negasi Q. Kemudian jika kontraposisi dibalik kemudian ingkar. Jika negasi Q maka negasi P. Converse, inverse, dan kontraposisi. Seperti itu ya. Selidiki nilai kebenaran dengan menggunakan tabel. Apakah implikasi sama dengan kontraposisi? Kedua, apakah converse sama dengan inverse? Tolong diselidiki ya kebenaran dengan menggunakan tabel. Selanjutnya adalah tentang berkuantor. Berkuantor di sini dibagi menjadi dua. Kuantor umum atau kuantor universal ditandai oleh semua dan setiap. Semua siswa SMA cinta matematika. Setiap siswa SMA lagi dimabuk cinta. Yang kedua adalah kuantor khusus. Kuantor eksistensial ditandai dengan beberapa, ada, terdapat. Contohnya, ada siswa SMA yang hobi tidur. Ada bilangan prima yang genap.
Nah, itu contohnya ya. Kemudian tentukan negasinya. Ini latihan ya. Semua kambing berkaki 4. Itu adalah universal, semua. Negasinya adalah ada. Ada kambing yang tidak berkaki 4. Kemudian setiap makhluk hidup perlu makan, maka negasinya ada makhluk hidup yang tidak perlu makan. Beberapa siswa tidur di saat KBM, maka negasinya adalah semua siswa tidak tidur di saat KBM. Kemudian ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap, maka negasinya semua bilangan prima bukan merupakan bilangan genap. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan ada beberapa modus. Yang pertama modus ponen, yang kedua modus tolen, dan yang ketiga adalah yang terakhir silogisme. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah modus ponen. Perhatikan ya. Jika P maka Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Perhatikan contohnya. Premis 1 atau pernyataan 1, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Premis 2, Amin belajar. Jika P maka Q, maka ini P, maka kesimpulannya adalah Amin lulus CPNS. Seperti itu. Kemudian modus tolen, perhatikan ya. Jika P maka Q, maka pernyataan kedua adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jika Andi belajar maka akan lulus CPNS. Andi tidak lulus CPNS, maka artinya Andi tidak belajar. Itu kesimpulannya. Jika P maka Q, negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Kemudian modus yang ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Di dalam silogisme ada suatu kata transisi. Perhatikan ya. Premis 1, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Premis 2, jika Amin lulus CPNS maka akan dapat hadiah. Kesimpulannya atau jadi ada transisi menyambungkan ya. Kesimpulannya adalah jika P maka Q, jika Amin belajar maka akan dapat hadiah. Kemudian materi selanjutnya ada kaitannya dengan silogisme adalah ekivalensi atau kesamaan. Jika P maka Q artinya sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Ini adalah suatu kontraposisi yang nilainya sama. Sebagai contoh, jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Artinya sama dengan jika Amin tidak lulus CPNS maka ia tidak belajar. Ekivalensi atau kesamaan sebagai contohnya, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Premis 2, jika Amin tidak dapat hadiah maka ia tidak lulus CPNS. Ini merupakan penggabungan dari silogisme dan ekivalensi. Artinya, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS, itu adalah jika P maka Q. Jika Amin tidak dapat hadiah maka ia tidak lulus CPNS. Ini adalah jika negasi R maka negasi Q. Tentunya kalau seperti ini ya, tidak bisa langsung pakai silogisme ya. Caranya adalah premis kedua ini kita akan rubah dengan memanfaatkan ekivalensi. Jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, premis kedua ini kita rubah ke dalam jika Q maka R. Jika ia lulus CPNS, maka Amin dapat hadiah. Jika negasi R maka negasi Q dirubah ke dalam Q maka R. Jika Q maka R. Jika Q maka R ya.
Maka kesimpulannya adalah jika Amin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Kita lanjutkan. Ekivalensi atau kesamaan yang kedua adalah jika P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q. Sebagai contoh, jika Amin belajar, maka ia akan lulus tes CPNS. Artinya sama dengan Amin tidak belajar atau ia lulus tes CPNS. Jika Amin belajar, maka ia akan lulus tes CPNS. Amin tidak belajar atau ia lulus tes CPNS. Sebagai contoh penggunaannya, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS, Amin tidak lulus CPNS atau ia dapat hadiah. Perhatikan. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q atau R. Kita akan merubah premis yang kedua, jika Q maka R. Artinya, jika bentuknya seperti ini, maka kita bisa menggunakan silogisme. Dan kesimpulannya adalah, jika Amin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Nah, seperti itu ya. Sekian materi dari Bapak. Mudah-mudahan materi logika matematika ini bisa difahami oleh kalian semua, dan agar kalian makin memahaminya, coba sekarang kalian kerjakan latihan soal yang Bapak berikan ini, dan silahkan dicatat di buku catatan kalian, dan nanti dikerjakan ya latihan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan khususnya mengenai materi logika matematika ini bisa difahami dan bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.